Lanjut episode kedua, yaitu para Titan berhasil masuk ke dalam kota tempat Eren tinggal, yaitu kota Shiganshina. Banyak sekali korban yang berjatuhan, mayat-mayat berkelimpangan di mana-mana, bahkan sudah terpotong-potong tidak dalam kondisi utuh karena digigit oleh para Titan. Dan yang lebih menyedihkan adalah mayat-mayat itu juga menjadi santapan para burung gagak. Orang-orang ada yang bersembunyi, ada juga yang lari sekencang-kencangnya menjauh dari para Titan. Tapi Titan semakin banyak yang datang dan berjalan semakin masuk merangsek ke dalam pemukiman. Ada seseorang yang mengaku sebagai pendeta, bukannya dia lari tapi malah berdakwah, dalam tanda kutip ya, bilang kalau ini adalah dosa dari para manusia yang sombong, yang tamak. Dia bilang kalau kejadian ini adalah untuk penyucian dosa-dosa para manusia. Si pendeta terus saja teriak-teriak di mana seluruh penduduk itu sibuk untuk melarikan diri. Meskipun lari sekencang-kencangnya, ternyata masih saja banyak yang tertangkap oleh para Titan. Kalau kalian jadi salah satu warga di sana, kira-kira kalian mau lari kemana? Dan akhirnya pendeta itu pun tertangkap lalu dimakan. Kembali ke Eren dan Mikasa yang digendong oleh Hennes. Eren memukul dan memberontak ke Hennes karena marah. Bagaimana dia tega meninggalkan ibu Eren yang masih bisa tertolong, teriak Eren. Eren sangat marah dan terus memukulinya. Lalu Hennes pun menjatuhkan Eren dan menghentikannya. Lalu Hennes berkata ke Eren kalau kamu itu tidak punya kemampuan untuk menolong ibumu. Eren yang mendengar kata-kata itu tersentak dan makin marah. Eren mencoba memukul Hennes lagi, tetapi pukulannya bisa ditangkap oleh Hennes. Dan Hennes pun jujur ke Eren kalau memang dia itu takut menghadapi Titan tersebut. Ya iyalah, Titan segede gitu pasti takut ya. Hennes mengakui kalau dirinya itu memang takut dan membuat Eren jadi pasrah saja. Hennes minta maaf sambil menarik Eren dan Mikasa untuk kembali berjalan. Lalu Mikasa seperti mengingat sesuatu tentang masa lalunya. Tentang apa ya? Kepanikan masih terus terjadi, para Titan masih mengejar para manusia dan semakin banyak korban. Para petugas penjaga mencoba untuk mengorganisir agar proses pengungsian itu bisa lebih baik dan lebih lancar. Para pengungsi akan dibawa ke tembok bagian yang lebih dalam menggunakan kapal. Dijelaskan kalau wilayah-wilayah kecil di pinggiran atau di ujung-ujung tembok digunakan untuk memancing para Titan, tujuannya untuk meminimalisir penyerangan Titan. Lalu para penduduk lari dari penyerangan lewat satu gerbang saja. Armin sudah berhasil naik kapal, lalu dia melihat Eren dan Mikasa yang baru sampai di tepian sungai dengan wajah yang sangat suram. Kakek Armin menyuruh si Armin untuk membiarkan mereka dulu karena memang sudah terlihat di wajah mereka tentang apa yang barusan mereka hadapi. Para petugas penjaga sudah berkumpul di depan gerbang dan sudah menyiapkan banyak sekali meriam untuk menghadang para Titan. Titan masuk dengan sangat cepat sehingga para petugas juga pada ketakutan. Mereka menembakkan meriam-meriam mereka, tetapi ternyata Titan punya kekuatan untuk regenerasi. Meskipun kaki atau tangannya itu sudah hilang atau sudah terpotong, Titan masih tetap saja bisa bergerak mendekati manusia untuk memakannya. Titan semakin banyak yang datang, bahkan ukurannya juga besar-besar, dan makin membuat panik para penjaga, sehingga pintu gerbang pun mulai ditutup. Banyak penduduk dan penjaga yang masih terjebak di luar gerbang. Lalu Hennes mencoba untuk meminta jangan ditutup dulu, jangan. Tapi karena Titan sudah semakin dekat, permintaan Hennes pun tidak didengarkan. Tiba-tiba muncullah sosok Titan baru yang memiliki armor di sekujur tubuhnya. Berbeda dengan Titan yang biasa yang hanya dari daging, Titan armor ini punya pelindung yang sangat keras. Para penjaga pun kebingungan melihat hal baru tersebut dan mencoba menembakinya tapi tidak mempan. Titan armor langsung lari dengan sangat cepat menabrak pintu gerbang dan akhirnya jebol. Banyak penjaga yang terbang karena dampak hempasan Titan armor. Dan beberapa jam kemudian wilayah Shiganshina akhirnya hancur dan berita ini langsung tersebar ke seluruh wilayah dalam tembok. Banyak para petinggi tidak percaya karena sudah 100 tahun keadaan aman-aman saja.
Tembok Maria adalah tembok terluar, dan karena ulah Titan Armor tadi, tembok Maria pun bisa jebol dan para Titan mulai masuk menyerang daerah sekitar. Pemerintah menyuruh untuk mengalihkan seluruh aktivitas di dalam tembok Ross, yaitu tembok bagian tengah. Jadi bagian paling luar adalah tembok Maria, lalu bagian lebih dalam adalah tembok Ross. Tragedi ini memakan korban hingga 10.000 jiwa. Eren, Mikasa, dan Armin berkumpul kembali di kamp pengungsian. Karena jumlah pengungsi yang terlalu banyak sehingga timbullah konflik baru tentang makanan. Untung saja Armin punya makanan lebih untuk dibagikan ke Eren dan Mikasa. Eren kembali marah-marah ingin sekali membasmi para Titan, dan seperti biasanya dia kesal sampai-sampai mau membuang makanan. Lalu Mikasa langsung memukul Eren untuk menyadarkan dia kalau Eren itu masih sangat lemah. Lalu masalah pangan makin berlanjut sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan ekspedisi merebut kembali benteng Maria. Tapi semua sudah tahu kalau itu adalah misi bunuh diri dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi jumlah populasi. Benar-benar tragis. Jumlah yang ikut mencapai 250.000 orang, yaitu 1/5 dari seluruh populasi manusia, tetapi yang berhasil bertahan hanya 100 orang saja. Karena memang sebagian besar adalah para warga biasa. Dan dengan demikian krisis pangan akhirnya bisa diatasi. Lalu Eren mengatakan kalau dia itu ingin ikut bergabung dengan militer. Mikasa dan Armin pun juga ikut masuk militer. Dan tibalah waktu penerimaan prajurit baru, dan ternyata cukup banyak peserta yang ikut. Mereka akan dilatih selama 3 tahun dan bersambung.